Hai, selamat malam teman-teman Badass Voiceover dan followers dari Badass Voiceover. Senang sekali kita ketemu lagi di program BVO Testimoni. Apa kabarnya ini? Ini sudah memasuki bulan Juni, tepatnya di hari Jumat tanggal 3. Seperti biasa, 1 bulan sekali saya akan menemui Anda semuanya untuk kita ngobrol-ngobrol bareng dengan member BVO yang akan bercerita bagaimana sih tentang pengalaman mereka gitu ya, termasuk bagaimana keseruannya join di Badass Voiceover. Yang belum tahu Badass Voiceover itu apa, kami adalah sebuah komunitas pengisi suara atau voiceover. Aktivitas kami di online, tepatnya di Telegram. Kenapa Telegram? Karena kapasitasnya sudah jauh lebih banyak menampung ketimbang WhatsApp group yang hanya sekitar 156 member ya. Karena saat ini member Badass Voiceover sudah mencapai 284 orang. Jadi kami tidak pernah menutup kesempatan buat teman-teman yang lainnya yang mau join jadi member. Ngapain aja emang sih setiap hari? Iya, setiap hari kegiatan kami Senin sampai Jumat. Udah kayak orang kerja ya. Jadi Senin sampai Jumat jam 7 sampai 9 malam ada macam-macam kegiatannya. Jadi kegiatannya itu ditujukan untuk teman-teman yang ingin mengasah skill voiceover atau isi suara, dubbing gitu ya. Karena ada macam-macam, selain challenge, ada program sharing karya di mana teman-teman yang punya karya bisa diberikan masukan gitu sama teman-teman yang lainnya. Kemudian kita bisa belajar bahasa Inggris, VO bahasa Inggris juga, VO dalam bahasa daerah juga, karena teman-teman member BVO ini dari Sabang sampai Merauke teman-teman. Jadi kita juga selain belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kita juga mencintai dan mencoba untuk belajar budaya dan bahasa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Jadi kami pernah belajar bahasa Bali, bahasa Sunda, bahasa Malang, Surabaya, apalagi ya Madura, banyak deh pokoknya. Kalimantan, Papua juga kita pernah belajar, macam-macam deh pokoknya. Terus juga ada program VO Live, itu ngebahas tentang apa aja sih yang biasanya dialami oleh seorang voiceover talent. Pokoknya macam-macam deh. Oh ya, aku juga sekaligus mau mengingatkan teman-teman yang pengen banget belajar storytelling, ada kabar gembira nih. Di akhir bulan, tepatnya di hari Sabtu tanggal 25 Juni, saya mengundang co-founder dari Dongeng Academy, yaitu Kak Ojan, untuk berbagi dengan teman-teman. Jadi mumpung ada kesempatan, teman-teman luangkan waktu di hari Sabtu 25 Juni jam 10 hingga 12 siang. Ada Kak Ojan yang akan berbagi tentang tips, trik. Teman-teman juga boleh tanya, nanti juga ada prakteknya, ada materi yang diberikan 2 jam full untuk kapasitas yang terbatas. Teman-teman bisa daftar ya. Yang pengen daftar bisa klik link di bio kami. Iya, klik link di bio kami, ada BVO Online Classes. Nah, BVO Online Classes ini kami adakan bergantian dengan BVO Academy. Kalau BVO Academy 1 tahun 2 kali, tepatnya di bulan Maret, dan next di bulan September dengan peserta yang terbatas juga. So, jangan ketinggalan yang pengen belajar tentang storytelling. Masih ada kesempatan untuk kamu yang pengen daftar. Acaranya hari Sabtu 25 Juni jam 10 hingga 12 siang. Oke, hai selamat malam teman-teman yang sudah join, thank you ya. Iya nih Vita, rambut baru, iya bener-bener. Soalnya udah berantakan yang lama. Selamat malam ya teman-teman. Di malam hari ini saya mengundang salah satu member BVO, namanya Kak Sofia. Kak Sofia ini asalnya dari Majalengka, kalau nggak salah ya. Iya deh, Majalengka kan. Yang mana aku pengen angkat Kak Sofia juga. Beliau ini tetap semangat walaupun berasal dari daerah gitu kan. Gimana keseruannya menjadi voice over talent walau dari daerah masih tetap berkiprah, asik.
Saya mau undang dulu ya, teman-teman sabar. Nanti teman-teman juga bisa join untuk mau tanya-tanya juga boleh. Saya mau invite Kak Sofia dulu. Ini dia sudah join. Halo. Kak Sofia belum kedengeran suaranya ya? Hmm, belum ada suaranya Kak Sofia. Udah pakai earphone ya? Belum terdengar suaranya. Apakah nyangkut? Kita coba ya Kak Sofia ya. Tapi Kak Sofia dengar suara saya? Hmm, Kak Sofia gimana kalau live dulu nanti masuk lagi? Soalnya nggak dengar suara apa-apa nih saya. Boleh? Oke teman-teman sambil diupayakan ini audionya bisa keluar, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Yang mau tanya tentang BVO juga boleh. Jadi BVO itu berdiri sejak 1 Juli 2020. Jadi dalam waktu tidak sampai 1 bulan kami berulang tahun kedua, masih balita. Tapi ya pengalaman kami cukup lumayan karena hampir setiap hari digembleng kita saling belajar gitu satu sama lain untuk berbagi. Nggak, iya Kak Sofi patah-patah gambarnya. Jadi nggak cuma beberapa orang saja yang wow jadi eh, idola atau senior. No, aku challenge teman-teman untuk bisa lebih maju daripada posisinya yang sejak dia masuk gitu. Jadi kalau yang awal-awal, jadi banyak juga teman-teman yang baru nih belajar VO tahun 2020, tapi karena semangat, karena terus berlatih, belajar, improve ya kan, terus mengikuti kegiatan, eh nggak sampai 1 tahun udah menghasilkan karya yang keren-keren. Kemudian juga aku challenge jadi juri di challenge mingguan, itu bisa untuk meningkatkan apa ya daya kritis gitu kan terhadap sebuah karya VO. Jadi eh, aku suka untuk melihat ada satu kemajuan dari masing-masing individu, nggak cuman segelintir orang saja, karena setiap orang kalau mau belajar pasti ada kemajuannya nggak? Ini juga ada Vita yang wow, udah luar biasa perkembangannya karena yang aku kenal waktu awal, aduh masih malu-malu, masih masih apa ya Vita ya, kita masih grogi dan sebagainya. Tapi karena semangat belajar dimanapun dia berada, wah dia maju ini perkembangannya. Teman-teman yang lainnya juga gitu. Selagi ada kemauan, terus belajar, nggak pernah ngerasa puas gitu, pasti ada kemajuan yang signifikan. Oke, saya coba undang lagi ya untuk Kak Sofia bisa join. Jadi sebenarnya saya dengan teman-teman yang lainnya itu, member-member BVO itu belum pernah ada yang ketemu. Karena pertemuan kami secara online, teman-teman. Gitu. Oke, saya coba invite lagi ya, Kak Sofia. Semoga kali ini aman jaringannya. Teman-teman dari mana aja nih asalnya yang join? Boleh dong tuliskan. Pengen tahu nih teman-teman dari mana aja.
Oh iya, juga ada member BPO yang asalnya dari Mesir. Wah, lagi kuliah di sana. Orang Indonesia sih, gitu. Ada juga yang dari Malaysia. Wah, ada Kak Lilik. Wah, udah lama nih nggak kelihatan. Kak Lilik, apa kabar? Suara Dea. Wah, ada Aulia. Halo. Terus Kak Ninda. Halo, selamat malam. Kak Zahro. Wow, banyak juga ya. Kak Yuni, hai hai. Cerita apa lagi ya? Oh ya, tentang BVO juga. Kami juga ada program sharing ilmu. Kayak hari Senin yang lalu, saya mengundang salah satu member BPO yang punya aktivitasnya sebagai shoutcaster. Apa itu shoutcaster? Semacam komentator untuk e-sport. Wah, ternyata seru juga ya. Jadi, teman-teman selain VO, di program sharing ilmu, kita juga bisa belajar atau mengetahui tentang profesi teman-teman yang lainnya. Yang waktu lalu saya pernah undang announcer, jadi tahu tentang tentang kehidupan atau pekerjaan atau profesi announcer tuh seperti itu. Pernah juga kita belajar tentang make up, pernah belajar juga tentang copywriter untuk penulisan di video, macam-macam deh pokoknya. Jadi sebenarnya di BPO itu kita semua saling belajar, nggak ada satupun yang bisa apa ya, yang paling jago, enggak. Aku percaya masing-masing orang itu punya skill yang kita bisa gali, kita bisa belajar. Seperti malam hari ini saya undang Kak Sofia. Hai Kak Sofia. Halo, Kak ih Sofia, kenapa aku lagi ini? dengar suaranya. Nah, ini dia. Ah, halo Kak Nampak. Sherly. Halo juga, Kak Sofia. Kita baru ketemu ini ya. Iya, makanya. Ini Udah pun dengar suara aku ya secara, sekarang ya? iya. Ini pun secara IG Live. Belum pernah ketemu langsung, tapi cukup senang lah ya bisa ada Iya, kesempatan untuk pastinya. tatap muka walaupun secara tidak langsung. Mm-mm, mm-mm. Ya, Kak Sofia karena apa memang kabar? Alhamdulillah baik. Kak Sherly gimana kabarnya? Baik juga. Gimana nih? Mm-mm. Kak Sofia asalnya bener ya dari Majalengka. Betul, saya dari Wow. Majalengka. Siapa nih Oh, teman-teman yang dan sudah tahu Majalengka? Aku tanyain ini udah pada tahu nggak sih Majalengka di mana? Kak Sofia jelasin dong Majalengka di mana. Majalengka itu adanya di Provinsi Jawa Barat. Ya, eh, jadi urutannya Bandung, Sumedang, Majalengka gitu. Kalau Sumedang kan terkenalnya tahu. Kalau Majalengka terkenalnya apa Kak Sofia? Kecap, Oh, kecap. kecap. Kecapnya enak banget kalau I dari like Majalengka. kecap loh. Oke, coba nanti kalau ke sana ya. Iya, Aku aku makan dibawain kecap. kalau kalau aku makan kurang lebih yang mesti ada tuh kerupuk dan kecap. Wah, jadi ingat masa kecil kalau aku. Oh gitu ya, kerupuk sama kecap. Aku makanan apapun, kalau misalnya ada kerupuk, terus biasanya kalau cita rasanya kurang sesuatu, biasanya aku tambahin kecap. Itu kayak Tambahin kecap ya, jadi emas, penyemangat ya itu kecap. emas gitu. Ah, Oke, Mm-mm. selamat malam buat teman-teman yang baru join. Jadi malam hari ini di program BVO Testimoni, saya Sheila Gracia mengundang Kak Sofia untuk ngobrol-ngobrol gimana sih berkiprah walau dari daerah, meski dari daerah gitu ya. Biar semakin sayang, kita kenalan sama sosok siapakah Kak Sofia ini? Kak Oke, Sofia bener ya, panggilannya Sofia atau Via iya gitu ya? betul. Sofia, jadi kenapa ada yang manggil saya Yeva, ada yang manggil Sofia, itu karena dulu pas zaman masih siaran, aku pakai nama Yeva.
gitu. Nah, cuman kan karena sekarang saya bukan penyiar lagi, jadi kembali ke nama asli Sofia aja, gitu Kak. Oh, oke, Kak Sofia aja. Iya, Sofia aja. Oh, jadi dulunya itu penyiar, penyiar radio. Dulunya penyiar Ber- radio. Berapa tahun, Kak? Sebentar sih, kalau di radio paling cuma sekitar 2 sampai 3 tahun. Oke. Lalu gimana sih kapan mulai tertarik dunia VO? Tertarik dunia VO itu ya pas di radio itu, Kak. Pas di Hmm, radio, eh, aku tuh sering diminta untuk ngisi iklan, iklan oke. radio. Dari situ em, mulai ada ketertarikan. Meskipun pada saat itu aku cuma dibayar seikhlasnya ya, tapi saya pada saat itu aku udah seneng banget gitu karena suara aku akan didengar di mana-mana seperti itu. Ya mungkin yang memperkenalkan aku ke dunia VO itu ya musik director aku gitu. Jadi ada kepercayaan, lalu diberi kesempatan dan dilakukan ternyata enjoy gitu ya, Kak ya. Itu tahun berapa Iya, sih? ternyata sesuai dengan fashion aku kayaknya gitu. Passion, oke. Mm. Tahun berapa itu, Kak? Ingat, Kak? Wah, udah lama. Tahun 2005-an. Tahun 2004 2005. ya, 2004 2005 Oke. gitu. Apakah profesi sebagai penyiar kemudian berkembang menjadi voice over adalah impian waktu kecil? Gimana gimana? Apakah profesi sebagai penyiar lalu berkembang menjadi voice over impian sejak kecil kah? Kalau untuk voice over sih bukan impian sejak kecil ya. Jadi penyiar juga bukan impian kecil aku. Eh, Keinginan untuk menjadi penyiar itu muncul pada saat di sekolah di SMA, di tingkat SMA. Itu udah mulai ada ketertarikan untuk menjadi penyiar. Dan pada saat itu belum tahu ada yang namanya profesi voice over. Itu belum tahu. Nah, setelah terjun di broadcast, dari situ tahu ada yang namanya voice over, ada yang namanya dubber. Ya dari situ deh mulai muncul keinginan. Ih, kayaknya seru nih kalau jadi dubber. Ih, kayaknya seru nih kalau jadi voice over gitu. Terus sering dengerin iklan-iklan di radio yang lain gitu. Kok enak ya gitu. Dengerin iklan tuh kok nggak biasanya kalau dengerin iklan kan males ya Kak ya, monoton gitu. Mm-mm. Terus Mm-mm. pasti di skip deh kalau dengerin iklan, pindahin channelnya gitu kan ya Kak. Tapi pas Mm-mm. aku denger iklan yang bagus, aku dengerin banget gitu. Kok enak ya suara pengisi suaranya enak gitu. Kira-kira bisa nggak nih kalau aku jadi voice over gitu Kak? Nah, sorry, tadi sempat terputus. Jadi ada yang terputusnya itu ketika udah dengar, oh kayaknya jadi pengisi suara seru deh. Ada yang sempat terpotong itu apa ya? Oh iya, oh iya iya. Uh, jadi pada ya dari seringnya denger iklan yang menarik, aku tuh jadi pengen gitu, Hmm. pengen bisa mengisi iklan yang menarik juga gitu, supaya orang dengerin iklan tuh ya memang didengerin gitu, nggak cuman di skip gitu kan. Biasanya kalau kalau kita dengerin radio terus tiba-tiba ada iklan langsung di skip ya gitu karena Mm-mm. males deh dengerin iklan gitu. Seperti itu Kak. Oke, jadi sebuah tantangan juga ya buat kita selaku pengisi suara atau voice over. Kalau ada loh orang-orang yang memang jadi tertarik dengan iklan karena pengisi suaranya. Jadi pengisi suaranya harus menarik ini ya. Ya iya betul. Soalnya saya sendiri orangnya begitu gitu, kalau dengerin iklan tuh
kalau suara pengisi suaranya menarik pasti didengerin gitu. Betul, 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 betul. Saya juga pernah sih lihat TV gitu kan ada VO, bukan iklan sih waktu itu apa ya? Mungkin semacam dokumenter atau apa gitu. Mm-mm. Kalau ada yang nggak oke menurut saya, suaranya annoying bahkan gitu. Eh, Ganti eh, channel aja pengennya. iya iya kan gitu kan. Jadi apa merasa tertantang aja gitu untuk bisa Hmm. seperti eh, iklan apa pengisi suara yang menarik gitu. Cuman ya nggak tahu sih. Memang ini kembali lagi ke para pendengar ya. Apakah Betul. eh, kita berhasil untuk membuat iklan itu menjadi menarik atau tidak gitu. Nah, kalau Kak Sofia sendiri, ada nggak sih orang yang bilang ke Kak Sofia, suara kamu bagus nih, kayaknya kamu cocok nih untuk bisa jadi voice over dan sebagainya. Selain music director tadi yang memberi kesempatan ya, apakah keluarga atau teman-teman, apakah ada yang memberi masukan seperti itu sebelumnya? eh Kalau orang yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan voice over, nggak ada sih. Cuman eh, apa ya, yang ngedukung banget ya pastinya orang-orang yang memang tahu potensi aku gitu. Tapi ketika orang lain yang em, sama sekali nggak tahu tentang VO, ketika dengar suara saya tuh, ih suara kamu bagus katanya gitu. Ya bagus karena mereka masih awam mungkin ya di dunia voice over. Cuman pas pertama kali denger juga kayak begitu responnya. Um, tapi ya buat saya apapun itu menjadi motivasi buat saya gitu. Jadi uh, apapun komentarnya dari orang manapun, dari siapapun, apakah itu orang awam, apakah itu orang yang memang udah profesional di dunia VO sendiri, itu menjadi penyemangat buat aku. Oke. Jadi penasaran sih, meski tadi awalnya sempat bilang kalau awalnya kurang tahu dunia VO, terus jadi ketika masuk dunia radio jadi tahu, oh mengisi iklan VO tuh seperti ini, kok kayaknya asik ya, jadi tertarik. Pengen tahu sebenarnya yang paling disuka Kak Sofia masuk atau terjun di dunia VO sampai sekarang dari 2004 ya. Dari 2004 sampai 2022 ini, apa sih yang paling disuka dari dunia VO? Uh, karena saya bisa mengekspresikan sesuatu yang tidak bisa saya ekspresikan di dunia nyata gitu loh Kak. Itu sih yang bikin saya tetap bertahan di dunia VO. Karena bisa dikatakan mungkin di dunia VO ini aku bisa menjadi apapun gitu. Menjadi Hmm. apapun yang di dunia nyata aku nggak bisa gitu loh Kak. Karena kadang diberi peran aneka ya, aneka rupa ya, dan kita bisa Mm-mm. mengekspresikan itu dengan suara. Iya gitu Kak. Jadi kita apa aku bisa mengekspresikan atau memerankan gitu. Hmm. Waduh, ini Oh, sinyalnya maaf deh kayaknya nih. Kak Sofia ada nggak yang diingat pertama kali proyeknya apa untuk VO? Di eh, VO radio atau TVC? Apapun, apapun. Oh, oke. Okay. Lupa sih kalau untuk di radio, aku lupa ya Udah lama project banget ya. pertamanya apa. Mm-mm, mm-mm. Soalnya udah lama banget gitu. Dan saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan berkecimpung di dunia ini lagi. Gitu. Jadi saya lupa banget. Yang paling berkesan aja Yang Kak. Oke, yang paling berkesan itu ketika saya em, apa itu namanya ikut syuting iklan dari subuh sampai ikut syuting iklan dan dari situ saya tahu proses pembuatan iklan itu seperti apa gitu. Jadi saya tuh bukan hanya menjadi seorang VO-nya saja, tetapi saya juga Hmm. ikut Jadi melihat proses talentnya. pembuatan iklan itu sendiri. Hmm?
Oh, oh aku pikir ikut jadi talentnya juga. Oh enggak, enggak Jadi kalau tahu untuk ya proses talent talent pembuatan TVC begitu rumitnya, kompleksnya. betul, betul alat-alatnya yang luar biasa gitu ya. Untuk membuat satu iklan berdurasi 15 detik aja, Ya. pengambilan itunya juga lama banget gitu. Mhm. Oke, Kak Sofia kan berawal dari penyiar, kemudian merambah ke dunia VO. Nah, setelah itu, ketika merambah ke dunia VO, sudah nggak jadi penyiar, apa yang dilakukan? Freelance VO atau bagaimana? Iya, untuk saat ini akhirnya ya saya mengambil jalur freelance aja Kak, Mhm. Lalu gitu. job-jobnya dapat dari mana nih, Kak? Bisa cerita nggak buat teman-teman yang mungkin lagi, wah saya nggak di Jakarta nih ya, aku pengen dengar sih dari seorang yang ada di daerah, dalam hal ini Kak Sofia di Majalengka ya. Mungkin teman-teman daerah lainnya juga pengen nih mengikuti jejak Kak Sofia. Gimana sih caranya masih tetap berkiprah walau dari daerah? Bisa share nggak, Kak? Oke. Eh, kebanyakan dari teman-teman ya, teman-teman yang udah tahu bahwa saya punya apa profesi VO gitu. Sehingga ketika ada yang nyari VO talent, langsung merekomendasikan saya. Kayak gitu sih. Untuk ikut ke marketplace itu jujur aku belum ikut marketplace karena apa ya? Aku tuh kayaknya gaptek deh, Kak. Jadi masih agak sulit Jadi untuk kekuatannya dari relationship, dari networking teman-teman gitu ya, dari mulut ke mulut gitu ya, Kak. iya, iya, Kak. Networking aja sih dari situ aja. Terus ya untuk lain-lainnya ya memang saya juga cari sendiri kayak misalnya untuk eh, online ya lewat online juga ada gitu. Nggak selalu menunggu dari rekomendasi teman. Mhm. Oke, jadi selain dapat rekomendasi dari teman-teman, oh teman-temannya Kak Sofia berarti baik-baik ya. Kemudian juga Alhamdulillah. aktif aktif untuk Mm-mm. cari informasi di online seperti itu. Iya. Ik- Mm. Ikut kirim sampel seperti itu ya Kak ya. Iya, iya Kak. Rajin-rajin kirim sampel ya. Pastinya ada yang nyangkut, ada yang enggak. Tapi dengan seringnya kirim sampel, ya akhirnya ada yang nyangkut gitu. Oke, mungkin itu bisa ditiru ya sama teman-teman lainnya. Jadi gimana sih supaya dapat project? Jangan sungkan untuk kirim sampel ke mana aja kalau Mm-mm. studio-studio begitu ya Kak ya. Eh, iya, ke beberapa studio atau juga ke platform aplikasi kayak gitu. Ya Oke, kemana aja sih kitanya memang harus cari informasi, rajin cari informasi gitu aja. noted. Nah, ngomong-ngomong, kan BVO ada di tahun 2020. Kak Sofia join di BVO sejak kapan nih? Ingat nggak? 2019 ya, dari 2020 tahun dong. 2019. Oh iya, 2020 ya. Eh, oh, 2019 belum itu ya. Oke, oke. Belum 2020. Eh, Pas pandemi. mm-mm. Oh iya, benar. Aku ingat banget tuh waktu itu ada challenge tentang Hmm? COVID. Hmm. Dan Oh, itu oke. dan di situ kita memang benar-benar apa menggali benar-benar kita men-challenge diri kita sendiri secara profesi kita maupun secara apa ya kemanusiaan kita karena COVID ini kan memang pada saat itu sangat mengkhawatirkan buat kita ya Kak ya. Jadi kita harus bisa menggabungkan antara profesi kita dengan
apa namanya dengan rasa kemanusiaan kita di eh, masalah COVID itu. Oh iya Ingat banget benar-benar. itu Jadi challenge-nya yang tahun waktu itu. tahun 2020 itu kolaborasi kami yang pertama ya. Teman-teman juga bisa lihat di YouTube kami di Badass Mm-mm, Voiceover. Itu mm-mm. hmm, kolaborasi kita yang pertama. Jadi Iya member-member. benar. Wah itu tuh namanya Heeh. Bandung Voiceover. Oh gitu ya. Sebelum berubah nama jadi Badas Voiceover ya. Oke, Heeh. itu Iya. cerita tersendiri. Jadi kolaborasi dalam waktu yang sesingkat-singkatnya karena waktu itu yang bikin Mm-mm, skrip saya itu hanya mm-mm, sudah jadi dalam waktu sekitar sejam 2 jam saya lupa. Lalu bikin teman-teman yang mau join kirim suara lalu mm-mm. diedit lalu Iya, iya jadilah. benar. Kalau emang yang dengerin silahkan ke YouTube Badas Voiceover. Mm-mm, Itu ada karya kolaborasi yang pertama di tahun 2020. mm-mm, mm-mm. Oke, oke. Nah, kalau Kak Sofia sendiri gimana pengalamannya selama ini menjadi member Badas Voiceover? Bisa ceritain nggak sih buat teman-teman yang ada yang saat ini sedang menyaksikan? Eh, setelah bergabung dengan Badas Voice Over, banyak sekali manfaat yang bisa saya dapatkan dan bisa saya rasakan sampai saat ini, terutama dalam peningkatan kemampuan apa voice over saya gitu. Karena pada saat pertama kali saya gabung di Badas Voice Over itu, pengetahuan dan ilmu ya, ilmu voice over saya itu aduh minim banget. Ya, minim banget karena memang Badas Voice Over itu salah satu komunitas pertama yang saya ikuti. Jadi saya benar-benar eh, banyak mendapatkan ilmu dari Badas Voice Over ini. Dan alhamdulillah sih, maka sejak itu saya jadi pengen nyoba jadi ini, pengen nyoba jadi itu, dan akhirnya saya memutuskan untuk fokus di satu uh, ini aja gitu, di satu jalur aja, gitu Kak. Alhamdulillah sih Oke. dengan bergabung di Badas Voice Over ini benar-benar memberikan manfaat yang luar biasa buat karir saya. Wow, syukurlah ya kita belajar bersama-sama, bertumbuh bersama-sama di Badas Voiceover. Iya, untung Kak Sofia beruntung juga, juga dipertemukan dengan Kak Shirley ini. oh, iya sama-sama saya juga belajar dari Kak Sofia dan teman-teman yang lainnya. Eh, Iya, aku juga pernah ngajakin Kak Sofia jadi juri, ya nggak sih? Untuk di sering banget. challenge. Gimana waktu rasanya pertama kali ditunjuk jadi juri challenge? Wah, untuk pertama kalinya itu merasa nggak percaya gitu. Masa sih Kak Shirley kok nunjuk aku gitu? Apa nggak ada yang lain? Kan aku juga masih newbie waktu itu. Nggak apa-apa Kak Sofia. Kak Shirley-nya bilang gitu. Nggak apa-apa Kak Sofia, kan kita sama-sama belajar katanya gitu. Ya udah deh kata Kak Shirley begitu, ya udah aku jadi eh, menumbuhkan rasa percaya diri dan ya itulah gitu apa dengan adanya apa dengan bergabungnya aku di Badas Voice Over ini aku benar-benar disupport sama teman-teman di Badas Voice Over untuk tidak menjadi pribadi yang apa ya nggak percaya diri gitu loh. Jadi saya itu didorong, dimotivasi untuk menjadi pribadi yang lebih percaya diri gitu Yes, kak. amin. Karena saya juga pegang data ya dari teman-teman yang punya pengalaman apa aja sih. Karena sebelum join di member BPO kan saya minta teman-teman isi form gitu, pengalamannya apa Iya aja, iya. lalu Mm-mm. sosial medianya apa. Jadi kurang lebih profil sekilas dari teman-teman saya tahu. Jadi kalau ketika ada challenge yang kira-kira bisa disupport atau seseorang ini mumpuni di bidang sesuai dengan tema challenge itu, kenapa enggak saya beri kesempatan? Well, anyway, nggak akan ada yang pertama kalau nggak ada yang mulai ya nggak sih? Kalau bilangnya saya Iya belum pernah, betul. justru inilah kesempatan untuk memulai, untuk mencoba. Kalau nggak akan ada, nggak akan pernah ada gitu, nggak Iya pernah ada iya. Iya pengalaman. betul betul.
Mm-mm. Sama Makanya seperti waktu itu music director memberikan kesempatan sama Kak Sofia untuk bacain iklan, bacain apa tuh, adlib atau spot ya untuk di spot ya. radio. Mm-mm. Kalau waktu itu Kak Sofia nggak cobain, nggak akan pernah tahu, oh ternyata saya enjoy di bidang ini. Iya nggak sih? Iya bener, iya bener. Apa? Ternyata saya suka gitu dengan dunia voice over setelah dicoba gitu. Yes. Oke, ada pertanyaan dari suara underscore GHS. Kak Sofia mulai fokus di dubber udah berapa tahun? Oh, kalau fokus di dubber itu sejak baru sih ya, baru setelah gabung Badas Voice Over aja. Karena dari situ aku dapat ilmu-ilmu baru kan ya di Badas Voice Over itu, dapat ilmu baru. Oh ternyata bisa nih aku melanjutkan impian aku yang tertunda gitu, karena eh, apa pertama kali dapat TPC dari situ, ih aku pengen dong jadi dubber. Nah waktu itu belum ketemu nih sama Badas Voice Over. Setelah ketemu sama Badas Voice Over dari situ, oh ternyata bisa kok gitu, aku juga bisa kok, meskipun aku di Majalengka di daerah tapi aku bisa menjadi dubber kayak gitu Yes. ya, meskipun memang tidak seintens di Jakarta ya, artinya Ya. uh, kita dapat proyeknya tuh tidak sebanyak ketika kita di Jakarta gitu loh kan. Mhm. Iya, pun di Jakarta juga banyak juga orangnya. Maksudnya Oh ya iya oke, bener, kita sebenarnya mesti banyak juga ya kayak. mesti iya, kita mesti realize juga kalau memang Tuhan menempatkan kita di suatu tempat, di suatu daerah, ya udah kita kita pasti semuanya ada rencana Tuhan ya kan sih. Jadi Iya betul. berkat di kota tersebut dengan kapasitas kita. Tapi Kak Sofia hebat juga, maksudnya tetap konsisten, walaupun dari daerah tetap berkiprah, nggak patah semangat, masih terus melakukan aktivitasnya menjadi voice over atau dubber ya. Mm-mm. Apalagi bisa dibilang cukup baru, tapi jobnya nggak berhenti berhenti nih, asik. Aduh, amin, amin, amin. Amin. Ada nggak sih Kak cerita dong tentang pengalaman yang menantang selama ini menjadi voice over talent? Eh, oh iya, eh, yang paling menantang itu yang waktu dapat TPC yang kedua. Eh, Kenapa itu? Waktu yang dapat TPC yang kedua itu, direkturnya menantang saya, bisa nggak kamu mengubah suara kamu menjadi remaja, menjadi eh, apa seorang eksekutif muda gitu. Waduh, di situ tantangan banget. Wah, ini di sini nih, berarti saya emang harus belajar lebih banyak lagi gitu untuk bisa um, menyuarakan sesuai dengan karakter yang diminta oleh director. Itu sih Kak, yang paling menantang. Yang sampai sekarang saya nyesel banget gitu, karena pada saat saya dapat tantangan itu saya belum apa ya, belum belum bisa, ya memang belum bisa pada saat itu gitu. Jadi akhirnya Oh, saya semampunya aja gitu, yang akhirnya direkturnya oke, mungkin kamu hanya bisa mendapatkan 3 karakter gitu, jadi yang 2 karakternya dilempar ke yang lain gitu Kak, agak sedih juga sih oh. sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, itu kan proses yang harus dilewati untuk kita tahu, oh mungkin suara kita memang nggak cocok di situ mungkin, atau Betul, eh betul, ya nggak usah maksain diri, tapi paling nggak kan kita udah mencoba. Kalau mencoba kita nah jadi tahu. gitu. Iya, iya betul. Makanya saya juga sekarang nggak terlalu memaksakan diri untuk Hmm, menjadi seperti si A, menjadi seperti si B gitu. yes. Em, ya, jadi lebih udah deh gitu. Kayaknya apa? Lebih baik fokus di satu jalur aja. Selebihnya nanti biar apa? Biar Tuhan yang akan menentukan gitu aja. Ya.
Kalau Kak Sofia sendiri biasanya apa nih yang istilahnya jadi andalannya suara apa sih? eh Suara perempuan muda sama nenek-nenek. Itu andalan saya. Yes, aku pernah dengar suara kamu membawakan itu, mantap sekali Kak. Terenyuh, terenyuh. Kan Kak Sofia pernah aku ajakin untuk di project podcast ya, Bades Podcast. Itu sempat juga Mm-mm, memerankan, wah keren banget. Oh ya buat teman-teman mm-mm. yang belum tahu juga, Bades Voiceover juga punya podcast nih, namanya Bades Podcast, bisa Iya. dicari di Spotify dan sebagainya platform yang mendukung lainnya. Jadi 1 bulan sekali kami merilis 1 episode dan di situ merupakan sebuah kolaborasi dari teman-teman untuk menghasilkan sebuah karya yang bisa kalian nikmati di Badass Podcast di Spotify. Seru-seru Oke, loh podcastnya. iya ada cerita, ada apa ya, aneka Motivasi ragam juga gitu. ada ya, kayak. Kenapa Kak Sofia? Iya, ada motivasi juga, ada Oh cerita, ada ya, di podcastnya. Mm-mm. benar benar benar. Juga selain voice over yang apa namanya bergantian gitu, saya yang casting untuk cari oh kira-kira untuk peran ini cocoknya suara siapa dan sebagainya sesuai dari teman-teman yang Mm-mm. kirim sampel, member yang kirim sampel. Kemudian untuk teman-teman yang punya naskah juga boleh kirim, siapa tahu bisa dibawakan teman-teman yang ada di Badan Space Over untuk dijadiin podcast. Kan seru atuh. Nah, Oke, pokoknya oke. saling mengisi aja ya, kayak. Benar, benar. Nah, tadi cerita tentang pengalaman Kak Sofia yang menantang. Ada nggak sih yang tak terlupakan, mungkin menyedihkan, mengharukan, apa tuh? Ada nggak pengalamannya selama ini? Mengharukan. Apa ya? Eh, Kalau menyedihkan tidak ada sih. Alhamdulillah sampai saat ini eh, nggak ada. Yang ada malah happy gitu ya. Ya paling cuman itu aja sih yang eh, sedikit membuat aku ngerasa, aduh, ternyata aku belum mampu ya gitu. Yang waktu yang tadi aku ceritain yang Ya, ditantang untuk bisa memerankan eksekutif beberapa muda. karakter Mm-mm. itu. eh, yang tak terlupakannya yaitu ketika saya diajak untuk syuting iklan itu. eh, dan yang apa ya? Ah, paling yang bikin sedih itu ketika saya membacakan naskah tentang perasaan ditinggal mati. Oke. Ketika saya membacakan naskah ditinggal mati ya, tentang Mm. tentang kematian, itu Mm-mm. saya pasti nggak kuat gitu, nggak tahan gitu loh Kak. Karena punya pengalaman khusus di situ. Iya, iya, karena punya pengalaman di situ sampai-sampai saya harus berhenti dulu gitu, harus menetralkan dulu perasaan saya supaya suara saya juga jadi normal lagi. Gak kebayang Mm. kan bacain naskah sambil nangis gitu, gak lucu banget. Saya pernah itu. Untungnya di rumah membacakan sebuah naskah yang mana isinya sepertinya itu untuk saya. Ya kan Ya, jadi kebawa mm, suasana banget ya kayak. iya, iya. Kalau nangis, oke. Kalau terbawa suasana nangis karena memang naskahnya haru untuk menangis, oke. Tapi karena kadang waktu kita nangis, kita nggak bisa kontrol sampai bergetar semuanya kan? Iya gitu Kak. Jadi aduh. Hmm. Ya untungnya di rumah ya Kakak ya. Wow, menarik itu ya. So, PVC udah, terus apa dubbing udah. Apalagi sih yang selama ini Kak Sofia dapatkan proyeknya? Cerita dong. eh Untuk dubbing, jujur untuk dubbing baru pertama kali ya. Baru satu gitu, baru satu project. Nah, selebihnya lebih ke iklan, lebih banyak ke iklan. Gitu. Atau apa namanya?
company profile kayak gitu. Lebih banyak ke situ. Terus, nah untuk yang sekarang yang lagi saya tekuni itu adalah storytelling Oh, oke. atau audiobook ya. Eh, saya lagi mengerjakan project audiobook itu, em, dan kenapa saya lebih memilih jalur ini karena eh, ini juga tantangan sih buat saya. Gitu. Ini banyak banget tantangannya di ketika kita membawakan sebuah audiobook atau sebuah story, Mm-mm. ya berarti kita harus bisa gitu ya, harus bisa membawakan cerita itu dengan semenarik mungkin. Itu Nah, Kak. itu dia. Ngomong-ngomong tentang storytelling, jadi ingat bahwa di hari Sabtu tanggal Mm-mm. 25 Juni ini, jam 10 hingga 12 siang, Mm-mm. BPO mengadakan online class tentang storytelling. Mengundang Ah, co-founder dari Dongeng Academy, teman-teman bisa mhm, join untuk mengikuti bagaimana sih membawakan storytelling dengan baik bersama dengan Kak Ojan, mm-mm, co-founder dari Dongeng mm-mm. Academy. Masih ada seatnya, jadi yang mau daftar silakan klik link di bio Badass Voiceover online classes ya. Karena online classes dari Mhm. BVO itu menghadirkan tema-tema yang berbeda-beda untuk kali ini tentang storytelling. So, jangan lupa 25 Juni sebelumnya buruan daftar Heeh. sebelum ditutup karena kuotanya terbatas. Oke Kak Kenapa Sofia, terbatas? kenapa? Kenapa terbatas? Iya, supaya bisa teman-teman nyobain. Jadi aku punya punya Mhm. kelas-kelas yang ada di BVO, selain BVO Academy ada BVO Online Classes. Kenapa dibatasi? Mhm. Supaya teman-teman punya kesempatan untuk mencoba, lalu diberikan review oleh mentor yang bersangkutan gitu, bisa tanya Mmm, jawab. Jadi nggak sekadar teori ya, nggak mhm, cuma dengerin aja, nggak, teman-teman harus cobain. Supaya Kak Sofia, mhm. seperti Kak Sofia kan jadi tahu, oh ternyata aku punya bakat ini di jadi Ah, storyteller, atau aku punya mhm, bakat nih ternyata menjadi seorang dubber dan sebagainya, gitu kan? mhm, mhm. Iya 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 iya, betul betul betul. Kak Sofia setelah ini harapan atau impian mendatang Kak Sofia apalagi sih, apa yang pengen diraih? Banyak sih, banyak ya. Eee, ingin sekali bisa, apa, bergabung dengan studio yang, eee, profesional. Ingin sekali gitu ya, ingin sekali bergabung dengan studio profesional, bisa bekerja sama dengan mereka atau bisa menjadi talent dari mereka meskipun saya tetap tinggal Majalengka? di daerah tapi Ya. heeh, tapi tetap masih bisa, apa, bergabung dengan mereka gitu, Kak. Itu Amin. sih harapan saya. Semoga impian dan harapannya terwujud dan kita Mhm, semuanya amin. bisa semakin maju bersama-sama, nggak pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik di bidang voiceover ini ya. Mhm, amin amin amin. Kak Sofia, thank you banget ya buat waktunya sharingnya Sama-sama. di malam hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman, walaupun kita ada di daerah, tapi nggak pernah berhenti berkiprah untuk melakukan yang terbaik. Betul. Iya, iya. Jangan terhalang oleh jarak ya. Di daerah Betul. pun bisa gitu. Mm-mm. Amin. Pokoknya ada internet aja ya, dan kemauan. Iya, betul. Skill Ada juga jangan kuota. lupa ditambah. Benar, benar, benar. Itu Iya, iya. modal. Mm-mm. Modalnya murah sebenarnya sekarang tuh ya kak ya. Mhm. Oke kak. Oke, thank you banget Kak Sofia. Sukses untuk Iya, kedepannya. Sehat sama-sama. selalu. Oke. Bye Kak Terima Sofia. kasih. Bye. Oke teman-teman, sampai di sini aja kebersamaan kita di program Review Testimoni yang hadir setiap bulannya di hari Jumat pertama, mulai dari jam 8 malam. Sekali lagi buat kamu yang pengen menjadi seorang pengisi suara, walaupun kamu gak punya pengalaman, it's okay. BPO menerima kamu apa adanya.
dan kita belajar bareng, bertumbuh bareng di kegiatan reguler BPO setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 9 di Telegram Group. Gimana caranya? Klik aja link di BPO, daftar member. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa di akhir bulan ini, tepatnya di hari Sabtu, tanggal 25 Juni, akan ada kelas online yaitu tentang storytelling. Buat kamu yang pengen belajar atau menggali skill lagi tentang storytelling, bisa join di kelas ini yang hanya 2 jam saja untuk teman-teman bisa belajar dari pakarnya, Kak Ojan, co-founder dari Dongeng Academy. Gimana caranya untuk bisa menyampaikan cerita dengan baik. Oke, sampai di situ aja kebersamaan kita. Kita ketemu lagi di bulan depan. Saya Sheila Gracia pamit. Dadah!